Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama narasumber yang sangat-sangat inspiratif ya. Kita bersama Kak Alia. Boleh kamu perkenalkan diri dulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga, Em, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, oke. Jadi di sini saya bermaksud untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait kontemplasi Nabi di Gua Hiro. Nah, dari tema ini, Kak Alia akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa motivasi Nabi melakukan kontemplasi di Gua Hiro tersebut? Oke, motivasi Nabi melaksanakan perenungan di Gua Hiro yaitu untuk mengikuti tradisi nenek moyangnya, untuk menghindari sesuatu yang tidak baik di sekitarnya, dan untuk menghindari kejahiliahan orang-orang pada masa itu, seperti menghindari kemaksiatan, menghindari pertengkaran orang-orang pada masa itu. Oh, oke. Nah, di usia berapa kira-kira Nabi melakukan kontemplasi itu di masa-masa kegiatan yang itu? Setahu saya di usia menjelang 40 tahun. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bisa tolong dijelaskan secara singkat aja peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Oke. Pada saat itu kan Nabi menjelang 40 tahun ya. Nah, di usia itu beliau pergi ke suatu tempat yang dinamakan Gua Hiro yang terletak di sebelah utara kota Makkah. Pada saat itu beliau berniat untuk melakukan perenungan atau berkontemplasi atau uzlah, untuk menyendiri di lingkungannya, untuk menyendiri dari kondisi lingkungannya pada saat itu. Seperti yang sudah saya katakan di awal. Nah, pada kegiatan ini beliau itu sudah melaksanakan sejak beliau masih bujang sampai beliau menikah bersama Khadijah. Terus pada bulan Ramadan beliau itu sering sekali pergi ke Gua Hiro itu, sering bolak-balik ke rumah ke Gua Hiro, dan beliau itu mm, pergi ke rumah itu hanya untuk mengambil bekalnya untuk melakukan perenungan itu di Gua Hiro. Dan pada saat sudah sampai ke Gua Hiro, beliau itu bekal-bekal itu beliau berikan kepada orang-orang miskin yang menghampirinya di Gua Hiro tersebut. Nah, sebenarnya pada saat beliau bolak-balik ke rumah ke Gua Hiro itu, di sepanjang perjalanannya beliau sering mendengar orang yang memanggil beliau. Entah itu sebenarnya dari mana, beliau belum mengetahui. Ada yang mengatakan, ada yang memanggil seperti ini: wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nah, beliau bingung, ini itu siapa yang memanggilnya. Dia mencari-cari sumber suara itu dan beliau tidak menemukannya. Ketika berusia genap 40 tahun, Muhammad itu sudah memiliki tanda-tanda kenabian yang memancar pada dirinya, dan pada saat itu usianya itu sudah puncak dari kedewasaan beliau. Maka pada suatu hari beliau di saat merenung sendiri di Gua Hiro, beliau mendengar ada seorang yang mendatangi beliau, dan beliau itu bertanya-tanya gitu loh, ini siapa yang mendatangiku, kok dalam rupa manusia, tapi kok tiba-tiba ada di sini, kok tahu aku itu di sini gitu. Terus pada saat itu orang itu mendatangi dan langsung mendekap Muhammad, dan seorang itu berkata, bacalah Hamki. Terus si Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Terus seorang itu berkata lagi, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Terus yang ketiga kali seseorang itu berkata lagi, bacalah.
dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, pada saat itu turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan pada saat itu Muhammad mengikuti perkataan seseorang itu sampai akhir. Dan ternyata Muhammad itu gemetar badannya. Lalu Muhammad pulang ke rumah dan berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Khadijah menenangkan suaminya dengan mengatakan, sesungguhnya Allah akan melindungimu Muhammad. Lalu selang beberapa waktu lalu selang beberapa waktu Khadijah mengajak beliau ke rumah sepupunya Warokoh, dan beliau berkata, Warokoh, wahai sepupuku, dengarkanlah apa yang telah dialami anak saudaramu ini. Dan Warokoh mengatakan, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu alami? Lalu Muhammad menceritakan apa yang telah dialami beliau. Dan Warokoh menanggapinya, sesungguhnya yang telah datang kepadamu itu seorang namus, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana dulu telah datang kepada Musa. Dan sekiranya aku masih hidup pada saat kamu dicampakin atau dicampakkan orang-orang, aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Dan Muhammad bertanya, apakah nanti aku akan dicampakkan orang-orang? Terus Warokoh menjawab, tidak ada seorang pun nabi yang membawa ajaran sepertimu, wahai Muhammad. Maka dari itu mereka akan mencampakkanmu. Lalu tak lama setelah itu Warokoh meninggal dunia. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Aku tuh pernah dengar katanya di antara turunnya wahyu Nabi yang ke-1 dan yang kedua itu ada namanya masa vakum. Nah, itu betul atau tidak? Dan kalau misalkan itu betul, bisa minta tolong dijelaskan sedikit mengenai masa vakum tersebut? Oke, dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu memang ada masa vakum pada masa itu. Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu pada saat itu, walaupun beliau itu bolak-balik ke Gua Hira. Nah, pada saat itu Muhammad itu merasa khawatir apa terjadi sesuatu pada dirinya, kok tidak ada wahyu yang datang kepada dirinya. Dan Khadijah terus menenangkannya sampai beliau itu merasa lega. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa pendapat bahwa ada yang mengatakan lamanya masa vakum itu. Ada yang pertama dari riwayat Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa masa lamanya vakum itu berlangsung beberapa hari saja. Dari riwayat masyhur juga mengatakan 2 sampai 3 tahun, dan ada juga yang mengatakan 40 hari, dan ada juga yang mengatakan 6 bulan. Tetapi menurut Ibrahim Abdul Fattah Al-Matnawi dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah Tafsir wa Quran wa Sunnah Al-Maki, di antara pendapat tersebut yang terkuat itu 40 hari sampai 6 bulan saja. Oke, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu menceritakan ketika beliau pulang dari Gua Hira, di tengah perjalanan beliau mendapati suara dari atas langit yang mengatakan seperti ini, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril. Pada saat itu Muhammad mendengar perkataan itu gemetar, badannya itu gemetar, dan beliau ingin menghindari, tetapi malaikat Jibril itu terus mengikutinya. Sampainya di rumah, beliau mengatakan kepada istrinya seperti ini, selimutilah aku, selimutilah aku. Pada saat itu Khadijah menenangkan dirinya dan menyuruhnya beliau tidur. Di saat bangun, Muhammad mendapati ada seorang yang mendekatinya, yaitu malaikat Jibril yang membawakan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Pada saat itu Khadijah menyuruhnya dia tidur, namun Muhammad tidak mengiyakan perintah Khadijah itu. Lalu Muhammad malah mengatakan kepada Khadijah bahwa Jibril itu memberi peringatan kepada beliau, memberi perintah kepada beliau untuk memperingatkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah lah menyembah. Dan turunnya wahyu kedua ini dipandang sebagai pertanda Muhammad
diangkat sebagai rasul yang berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak Alia. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.